sama-sama memasuki rumah Tuhan. Let's prepare our heart. Good morning everyone. Good morning everyone. Gitu dong. Let me start with reading a scripture from Proverbs 3. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. Bahasa Indonesianya, in Indonesian say, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. The key is percayalah kepada Tuhan. Trust in the Lord. Bapa di surga, kami datang pagi hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan, aku percaya Engkau Tuhan. Lord, this morning we come before you Lord with an attitude saying, Lord, I trust you. And I don't want to depend on my own understanding. Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau dan tidak mau mengandalkan pengertianku sendiri, pikiranku sendiri. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. We give thanks Lord for the life that you've given to us for today, for this morning. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir. Hanya Kau. Ku percaya, ku percaya. Ku berserah Tuhan, ku berserah. Ku percaya, ku percaya. Sama-sama kita berdiri lantai 1, lantai 2. Stand on your feet.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita kan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Siapa di tempat ini yang percayakan janji-janji Tuhan? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan sekali lagi. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Kami percaya Tuhan terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bersatu hati katakan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas gerejamu, atas setiap kami. Your fresh anointing Lord come upon your church, come upon your servants. In Jesus mighty name, di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Katakan sekali lagi. Amin. Good morning PBC. Selamat pagi PBC. Siapa yang bersuka cita pagi ini? Angkat tangannya. Wow, a lot of hands.
sebelum kita masuk lagu pertama kita, waktu saya lagi cari lagu buat minggu ini, saya terinspirasi sama lagu sekolah minggu ini. Jadi minggu ini kita mau ceria seperti anak yang baru datang sekolah minggu, semangat lihat teman-temannya. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Tepuk tangan yuk. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita percaya Yesus kita yang memberikan kekuatan. Yesus yang satu. Pernah dilihat mata, terbayang tak didengar telinga, terbayang tak timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hanya kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya kalau Yesus kita sanggup. Siapa yang percaya kalau Yesus sanggup, angkat tangannya. Amin. Yuk, sebelum kita duduk, kita mau baca dulu ayat dari untuk minggu ini dari Yesaya 41 ayat 10, yaitu adalah mengingatkan kita semua untuk janji Tuhan lagi kepada kita yang menyatakan kalau Yesus kita itu Yesus yang sanggup dan kita harus megang terus janji Tuhan ini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. We're gonna read it in English. 1, 2, 3. Don't be afraid. I help you. Yes, I uphold you with my saving right hand. Amin. Yang percaya boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yes, kita mau pegang terus ini janji Tuhan yang mengatakan ke kita kalau kita nggak usah takut karena Tuhan terus menyertai kita. Kita nggak perlu bimbang. Karena Tuhan itu ya Tuhan aja gitu. Dan Tuhan yang akan meneguhkan kita, yang akan menolong kita dan memegang kita dengan tangan kanannya. Jadi sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau pegang terus aja di hati kita janji Tuhan ini yang menyatakan kalau walaupun kita merasa gak sanggup, Tuhan itu sanggup gitu. Tuhan itu besar. Dan Dia sudah menjanjikan hal ini kepada kita semua. Jadi kita tidak usah takut, karena harapan kita hanya ada dalam Kristus. In Christ alone will I glory, so I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands,
But those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my soul so strong, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Hanya dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Saya undang kita untuk berdiri dan kita mau menyanyikan kalau dalam Kristus kita percaya ada kemuliaan di balik salibnya saja. Lord, kita mau terus percaya kalau kemenangan kita hanya di dalam Engkau, Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. In Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dengan sungguh-sungguh kita nyatakan in Christ alone. In Christ alone, I place my trust Harapan kita kepada Dia. and find my glory in the power of the cross. Biar Engkau yang ditinggikan, Tuhan. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope
yang memberikan kami kekuatan itu Tuhan. Engkau yang menyebabkan semua itu terjadi, mukjizat-mukjizat itu terjadi Tuhan. Engkau yang menyanggupkan itu semua Tuhan. Dan kita cuma bisa memberikan ucapan syukur kita aja kepada Engkau Tuhan. Kalau misalkan kita pikirkan lagi betapa baiknya Tuhan kepada kita, bagaimana ajaibnya cara-cara Dia bekerja dalam hidup kita ya Tuhan, kita terpesona karena kadang-kadang cara-cara Tuhan itu benar-benar di luar nalar kita. Dan kita cuma bisa bilang ya Tuhan, aku terkagum akan semua pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam kehidupan saya Tuhan. Dan kalau misalkan memang kita sekarang lagi kondisinya mentok ataupun lagi merasa kita nggak dijawab pun, kita percaya Tuhan yang sanggup melakukan. Amin. Membukakan jalan-jalan, membukakan pintu-pintu itu di luar lagi daripada yang kita jalan lurus kita doang. Mungkin Tuhan ajak kita ke kiri, ke kanan, belok, tapi kita percaya kalau Tuhan yang sanggup terus, Yesus yang sanggup. And we sing, and I stand in awe of you. Thank you, Jesus. And I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Ku kagum hormat, katakan sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Shikidada papaka shikidala paka shikidala bagara. Amin. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Gak ada Tuhan seperti Engkau, gak ada Bapa seperti There is Engkau. none like you, Lord. There is no Father quite like you. Bahkan
1 detik kehidupan kami Tuhan, And even in 1 second of our life, itu sangat berharga di matamu that's Tuhan. precious in your eyes. Kehidupan kami Our lives, sangat Engkau pikirkan. you put precious care into our lives. Percaya saudaraku, Do you believe, brother and sister? kalau setiap Anda, nama-nama Anda ada dalam pikiran Tuhan, If each of your names are in God's mind, ada di dalam hatinya Tuhan, is in God's heart, dan Dia sangat sayang dan sangat peduli akan engkau. He loves you and He cares for you. Roh Kudus, aku berdoa biar saat ini, biar rohmu menjamah dan merasakan, biar setiap kami merasakan ada kasih Tuhan yang melimpah. Holy Spirit, I pray that you take over and then you touch each and individual hearts here. Setiap Anda, mari buka hati Anda, bilang, Tuhan, ayo Tuhan, jamah aku Tuhan. Let us open our hearts and say, God, please touch me, touch my heart. Setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. And may all of the power of the darkness we bind and we rebuke in the name of Jesus. Pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus ditundukkan dalam nama Yesus. And all of the thoughts that's not from you, we're gonna set that aside in the name of Jesus. Fokus konsentrasi akan kebenaran firman Tuhan, telinga rohani dan telinga jasmani dibukakan. We're gonna focus our mind on the Word of God, and we're gonna open our ears, whether it's the soul of our ear, the ear of our soul, or our physical ears. Ini aku Tuhan, pakai aku dalam menyampaikan isi hatimu. This is me, God. Please use me. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus. sama-sama gereja PPC, sama-sama katakan, Church of God TPC. amin, let's say, amin, amin. Amen. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi saudaraku, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang melayani hari ini dari tim driver, Sunday School, Praise and Worship, Usher. Semua kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka semuanya. Yang di rumah, selamat pagi. Dan kalau Anda nggak bisa bergabung bersama-sama dengan kami in person, selamat mengikuti ibadah ini. For middle schoolers, I would like to call all middle schoolers, please stand on your feet. Middle schoolers, go with Chema on the back. Ya, silahkan. All middle schoolers. Lantai 2 juga middle schoolers. Yes. Oke. Yang di belakang, Om Irwan, Amos, ini ada tempat duduk. Peter, ada tempat duduk. Robert, sini. Ini masih ada tempat duduk depan. Yuk, nih, isi. Well, nih Amos, nih depan, Welly. Ini depan sana, depan kanan, nih, right here, right there. Isi. Oke. Yes, Peter, nih di depan sini ada isi tempat. Yes. Good morning Philadelphia Praise Center, apa kabar semuanya? Gitu ya. Udah pada sarapan? Belum? Oh, makan firman. Asik bener. Nanti jangan lupa setelah ini kita makan sama-sama dimsum ya. Iya, bayar sendiri-sendiri. Alright, pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan secara singkat, saya akan menyampaikan short announcement. Oke. Hari Jumat tanggal 29 Maret kita akan Good Friday service. Kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di tempat ini jam 7 malam, Good Friday service. Lalu hari Minggunya ada Easter Sunday, seperti biasa jam 9.30. Dan setelah itu siangnya untuk Sunday School akan ada Easter Sunday Ekhan ya. Di FDR nanti guru-guru sekolah minggunya akan memberitahukan informasi kepada orang tua. Dan juga untuk Anda semuanya yang belum ambil bagian di dalam tertanam di dalam care group, saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dalam care group di Gereja Philadelphia Praise Center. Lewat care group kita saling membangun sama-sama, kita dibangun sama-sama, dan
Kalau Anda belum tergabung dengan care group, hubungi saya atau hubungin Liang. Untuk nantinya kita akan mengarahkan Anda untuk bergabung di dalam care group. Nah, sebagaimana minggu lalu saya sampaikan, setelah kebaktian ini, Nick dan juga Sherin akan menjual raffle tiket, $20 dapat 4 ya raffle tiket dengan berhadiah banyak benda-benda menarik, tujuannya untuk mensupport pelayanan Sunday School, pelayanan youth, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Oke, so I need your support. Penjualan raffle tiket akan dilakukan sampai akhir bulan Maret 2024. Oke, gimana kalau sama-sama kita tadi saya kasih tes lagi teman-teman musik lagi latihan musik, tadi saya bilang smile, smile. Yang tadi lagi gini, smile. Oke. Sekarang saya mau ngetes Anda semuanya. Oke, sama-sama kasih smile untuk teman-temannya, smile. Nah, ini mukanya ya smile, smile. Gak bisa smile ya? Hah? Kok kaku sih smile, smile? Ya, lantai 2 saya mau ngeliat smile-nya. Ya, lantai yang Diana, kok pada takut sih? Mukanya pada ngeri ya. Alright, sekarang kita silent cellphone-nya, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. This month, kita masih ngomongin tentang Yesus sanggup, Jesus is able. Minggu lalu kita bicara tentang, yes, Tuhan Yesus sanggup, benar nggak? Tapi terkadang realita atau kenyataan hidup kita membatasi kita untuk melihat kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mengalahkan segala ketertutupan kita untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah dengan apa? Dengan menjaga mulut dan menjaga telinga, menjaga apa yang kita dengar, menjaga apa yang kita katakan. Masih ingat minggu lalu? Ya, jaga hati, jaga mulut, jaga telinga. Jesus is able, Tuhan Yesus sanggup. Anda percaya nggak lantai 1, lantai 2 bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segala perkara? Amin, yes. Saya senang respon kayak begini, saya senang ya. Anda percaya saudaraku? Yesus kita Yesus yang sanggup. Tapi walaupun Yesus kita sanggup melakukan segala permasalahan kehidupan Anda, kita nggak bisa semena-mena mengatur Tuhan. Gitu. Anda punya penyakit, udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, bukan berarti Anda bisa semena-mena mengatur Tuhan. Anda punya permasalahan keuangan, punya permasalahan keluarga, bukan berarti, walaupun Tuhan sanggup, bukan berarti bahwa kita bisa ngatur Tuhan. Nah, kita akan belajar sedikit firman Tuhan yang mungkin agak menantang Anda nih. Jadi saya minta pay attention semuanya, ya. Cellphone-nya ditaruh dulu, pay attention dulu. Ini karena penting banget untuk perjalanan kita di bulan-bulan mendatang di the rest of 2024. Matius 14 ayat 13 sampai 21 ini berbicara tentang waktu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa saudaraku? Berita bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal, mati. Murid-muridnya Yohanes Pembaptis ngasih tahu sama Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mati dan dipenggal. Setelah mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudaraku, Tuhan Yesus punya waktu-waktu tertentu dan selalu reguler ambil waktu untuk bersama dengan Bapaknya. Oke? Bulan depan atau mungkin ya kayaknya bulan depan kita akan ngomongin pentingnya untuk kita punya solitude atau waktu kita dengan Tuhan. Ya, either April or May nanti kita ngomongin itu. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di tengah Yesus 100% sebagai manusia, dia troubled. Kenapa dia troubled? Karena dia baru ngedengar
Yohanes Pembaptis mati dipenggal. Sebagai manusia, dia troubled, dia ada sedikit gundah gulana. Nah tapi pada saat dia pengen mengasingkan diri, orang-orang banyak ngikutin dia. Karena dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, apa yang dia lakukan? Yesus tetap melakukan miracle, melakukan kesembuhan-kesembuhan. Next. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Next. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Stay di page ini ya Fred ya. Nah, you know the story. 5.000 orang akhirnya dikasih makan. Nah yang mau saya kasih ajak adalah pada saat poin ini saudaraku. Poin, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Kata-kata Yesus menengadah ke langit. Ternyata waktu saya pelajarin, saya baca-baca, Yesus menengadah ke langit itu bukan hanya begini. Ternyata arti sesungguhnya adalah look unto the door of heaven and knock. Sekali lagi, menengadah ke langit artinya adalah look unto the door of heaven and knock. Artinya apa? Melihat kepada pintu surga dan mengetuk. Kalau kita tahu di ayat-ayat sebelumnya, Yesus ngasih pengajaran. Pengajarannya bilang ini, ask, seek, and knock. Minta, cari, dan ketok. Mintalah, maka engkau akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ya. Begitu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Jadi ini ceritanya nih, sebelumnya Yesus ngajar mengenai minta, cari, ketok, pasti akan kalau minta pasti akan dikasih, cari pasti akan mendapat, ketok pasti pintu akan dibukakan. Bapak mana sih yang anaknya minta ikan kasihnya ular? Itu pengajaran Tuhan Yesus. Nah, tahu-tahu Tuhan Yesus ketemu sama banyak orang yang pengen minta mujizat Tuhan dan Tuhan kerjakan. Dan saat itu 5.000 orang lagi kelaparan. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menengadah ke langit. Yesus ngapain? Look unto the door of heaven and knock. Dia mengetuk pintu surga. Dia mengetuk pintu surga yang artinya apa? Dia tahu sumber dari semua hanyalah ada di Bapa. Karena dibilang gini, Bapak mana yang anaknya minta ikan ngasih ular? Jadi Yesus udah punya konsep yang luar biasa, pengertian yang luar biasa bahwa segala sesuatu sumbernya datang dari Bapa. So far so good, Anda harus ngikutin dulu. Kita boleh minta apa aja, cari apa aja, ketok banyak pintu, tapi kita harus ingat, sumber dari segala pemberian adalah dari Bapa dan yang memutuskan adalah siapa? Bapa. So far so good, lantai 1, lantai 2. Anda boleh ketok banyak pintu, Anda boleh minta banyak hal, Anda boleh mencari banyak hal, tapi Anda harus tahu siapa sumber dari segalanya, sumbernya di Bapa. Dan yang memutuskan siapa? Yang memutuskan Bapa. Itulah yang disebut apa? Yang disebut dengan kedaulatan. Yesus sanggup? Yes.
Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya, tapi kedaulatan dan keputusan di tangan Tuhan. Makanya waktu saya mempersiapkan ini saya bingung. Tuhan, bangsa Israel ditindas di Mesir berapa tahun? Anda tahu nggak berapa tahun? Bukan 20 tahun. Bukan 100 tahun. Berapa tahun? 400 tahun. 400 tahun ditindas sama Mesir. Dan pertanyaan saya sama Tuhan, Tuhan, kenapa harus nunggu 400 tahun mengirimkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Benar nggak? Waktu saya mikir-mikir, ya bersyukur sih ya, pengetahuannya kita terbatas. Di situ saya diingetin, itulah my sovereignty, itulah kedaulatan saya, itu urusan saya. Saya pikir-pikir, Tuhan nggak dengar tuh teriakan banyak orang Israel berseru-seru sama Tuhan. Di tahun ke-50 ditindas, di tahun ke-100, di tahun ke-200, di tahun ke-300. 400 tahun kemudian baru Tuhan mengirimkan Musa. Saya bilang, yes, itulah namanya kedaulatan Tuhan. Waktu Yesus menengadah ke langit, mengetuk pintu surga, itu momen yang luar biasa di mana tanpa Tuhan Yesus berkata gini, Bapak buktiin lo mujizat, jangan bikin malu gue nih, ada 5.000 orang nih. Enggak. Dia cuma datang menengadah ke langit dan mengetok pintu surga. Momen Yesus mengetok pintu surga, momen di mana Yesus menyerahkan semua keputusannya kepada Bapa. Dia cuma look unto the heaven and knock. Yesus berdoa dan selesai. Selesai artinya apa? Serahin semuanya kepada Tuhan. Kapan kita terakhir berdoa dan udah terserah Tuhan? Kapan? Yang di rumah Anda yang di tempat ini, kapan kita terakhir berdoa dan habis berdoa udah terserah Tuhan. Keputusan di dalam tangan Tuhan. Momen waktu Tuhan Yesus menengadah ke langit dan menyerahkan keputusannya ke dalam tangan Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Kenapa? Dari 5 roti 2 ikan menjadi pelipat gandaan. Bahasa Indonesianya dikatakan sampai semua orang apa? Kenyang. Benar? Bahasa aslinya bukan kenyang. Sampai semua orang apa? Puas. Puas pasti kenyang. Orang kenyang belum tentu puas. Benar nggak? Kayak kita dulu, apalagi gue ya dulu ya. Kalau makan nasinya kayak pembantu Pak. Tempe, ikan, ayam, nasinya. Kenyang. Puas kagak karena cuma banyak nasi. Hampir gue diabetes. Hanya gara-gara tuh nasi. Benar nggak? Tapi kalau Anda puas, pasti Anda kenyang nggak? Pasti Anda kenyang. Karena gini, gila. Gue puas banget. Lo kenyang nggak? Kenyang bos. Tapi kalau lo kenyang nggak? Kenyang, puas. Nggak juga sih. Karena gue cuma karena lapar aja. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, 5.000 orang laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan, semuanya apa? Bukan hanya kenyang tapi mereka apa? Puas, katakan puas. Jadi saudaraku, yang mau saya sampaikan, pada saat kita berdoa, pada saat kita datang di hadapan Tuhan, jangan memanipulasi Tuhan dengan kata-kata, Tuhan, gue ada pelayanan loh Tuhan. Tuhan, gue nih selalu datang loh hari Minggu. Tuhan, gue selalu kasih persembahan loh nih. Jangan pakai kayak gituan bos. Gak laku sama Tuhan. Gak laku. Kita come into the Lord and just, that's it. Tuhan, saya serahin semuanya, keputusan di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan tunda, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, puji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang punya kedaulatan. Lagi seneng, puji Tuhan. Lagi sebel, puji Tuhan. Katakan, cuman sebelah sini, gak apa-apa. Iya. Yang sebelah sini masih bergumul. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan tunda, kalau Tuhan tidak kasih,
Lagi senang? Lagi sebel? Sama-sama katakan. Yes. Jadi apa sih arti kedaulatan Tuhan? Arti kedaulatan Tuhan adalah gini. Tuhan yang berkuasa dan Dia yang memegang kendali. As simple as that. Kedaulatan Tuhan artinya Tuhan yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Contoh paling gampang bicara tentang kedaulatan ini kalau Koden bilang apa? US Embassy. Kedutaan besar Amerika. Itu tuh udah kayak Tuhan, bos. Karena apa? Anda datang apply visa, ingat gak? Anda dulu datang apply visa. Gak usah cerita-cerita, dia bisa panjang nih. Pasti ada yang pernah 5 kali nyoba, ditolak. Ada yang 8 kali ditolak. Gue tahu, temen gue 7 kali lo bertahan lo. Wah, sampai dapet. Gitu. Itu antara memang kehendak Tuhan atau maksain Tuhan, gue nggak tahu. Tapi pokoknya akhirnya dia dapat, gitu ya. Nah, benar nggak? Anda datang, waduh saya waktu itu tahun 98 abis kerusuhan, cakep dong tuh US Embassy. Yang ngantri Pak jam 5 pagi udah panjang banget. Gue bilang, gila yang ngantri panjang. Akhirnya saya Aldo Siahaan, karena males bangun pagi, apa yang saya lakukan? Bayar joki, udah bayar orang aja suruh dia yang berdiri. Gue masih tidur, jam 7 pagi gue datang. Makasih Pak, iya. Gue ngantri, masuk situ, masuk ke, gila itu Mei, kerusuhan Mei, gue Juni-Juli 98. Ngantri, Pak, aduh, dari jam 4 pagi, jam 5 pagi tuh udah di US Embassy itu udah rame. Pas masuk ruangan tuh ada beberapa gitu. Ada ibu-ibu dipanggil. Masih ingat gak sih ke ruangan kantor US Embassy? Masih ingat kan? Tempat yang menakutkan itu loh. Yang kayak hidup dan mati gitu loh. Pas lagi duduk di situ gue, tahu satu ibu-ibu panggil, Miss ini, oke. Mau ngapain? Gue denger nih, kan deket kan. Mau ngapain? Oh saya mau anak saya graduation. Lihat. Ditolak. Oke dong, gue tenang. Tahu di sebelah sana dipanggil. Mau ngapain ibu? Saya mau anak saya graduation. Oke diterima. Nah loh, ini sama-sama mau ke graduation, yang ini ditolak, yang ini diterima. Gue deg-degan. Waduh, gue bilang, gue dapet kagak ya dapet. Gue lagi diem gitu, gimana nih kok gini. Tahu dipanggil, Heraldo Siahaan. Waduh, gue langsung Allah Akbar. Langsung gue maju ke depan ke window. Gue masuk ke window, begitu dipanggil. Ini dan itu mujizat banget loh. Pas dipanggil, kamu mau ngapain? Ini saya masih ingat nih, dari 98 sampai sekarang masih ingat. Kamu mau ngapain ke Amerika? Pertanyaan itu kan gampang, gue jawabnya bego banget, gue cuma gini. Iya, saya pengen jalan-jalan sembari kalau bisa sekolah sama kerja. Pak kata-kata kerja, itu kan gak boleh. Itu lagi, gue ngertinya tuh pas gue keluar dari US Embassy. Iya saya mau jalan-jalan, mungkin mau cari sekolah sama kerja gitu. Petugasnya lihat, 30 detik kemudian tahu dia bilang gini, oke, besok ambil visanya. Haleluya. Langsung tahu nggak apa yang terjadi? Gue langsung ngibrit. Kenapa tahu nggak saya ngibrit? Saya takut dia berubah pikiran. Gue change my mind. Balik. Gue ngibrit. Gue nggak mau balik Pak. Gue ngibrit. Puji Tuhan gue dapet. Nah itulah yang namanya apa? Kedaulatannya US Embassy. Kita nggak pernah tahu bahwa absolute power ada di siapa? Ada di tangan tuh officer. Tuh officer ngapain? Mewakili negara Amerika Serikat. Bener nggak? Nah, kita semuanya udah dapat visa, bisa masuk Amerika, tahu penderitaan. Itulah contoh yang namanya kedaulatan Tuhan. Sekian dan terima kasih, sudah selesai. Itu contohnya yang namanya kedaulatan, bos. Kita nggak bisa macam-macam. Kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan siapa? Tuhan. Yang kedua apa? Negara. Kedaulatan negara. Yang ketiga kedaulatan apa setelah negara? Hukum. Gitu. Teorinya begitu di negara kita plus 62 itu loh, negara Indonesia gitu loh. Mestinya sih begitu. Pertama Tuhan, kedua negara, ketiga hukum. Gitu ya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat, Dia yang punya kuasa,
dia melakukan apa aja yang dia mau dan untuk mencapai tujuannya. Sekali lagi, Tuhan berkuasa dan berhak untuk melakukan apa aja yang dia mau, dan ini yang paling luar biasa, gak ada satupun yang bisa menstop Tuhan. Kelar. Mazmur 115 ayat 3 berkata, Tuhan kami ada di surga, Dia melakukan semua yang dikehendakinya. Translation lainnya dikatakan yang disukainya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa? Yesaya 46 ayat 10 berbicara lain lagi. Rencanaku akan tetap teguh dan aku akan menyelesaikan semua kehendakku. Jadi gak ada satupun yang bisa mengontrol Tuhan, dan gak ada yang satupun menstop Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasin, kehendak Dia tidak bisa digagalkan, bahkan ini untuk Anda yang di rumah di tempat ini, dosa manusia sendiri sekalipun tidak bisa menstop rencana Tuhan. Pemberontakan manusia, kurangnya iman, bahkan rancangan jahat si iblis sekalipun tidak bisa menstop akan pekerjaan Tuhan. Saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh. Ada seorang wanita Samaria yang istilahnya tuh menurut orang dia dosanya banyak banget. Kenapa? Karena dia sudah menikah 5 kali dan sekarang dia lagi tinggal bersama suami ke-6-nya. Apa kurang nista tuh hidupnya? Tapi dosa manusia, pemberontakan dan kurang iman gak menstop Tuhan untuk menunjukkan kasihnya kepada wanita Samaria itu. Saulus, dia ngebunuhin orang-orang Kristen. Di depan matanya yang namanya Stefanus, martir pertama di dunia, di depan mata dia, dan itu dia tahu bahwa dia martir. Selanjutnya apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan nyamperin dia. Kejahatan manusia, kejahatan iblis lewat manusia sekalipun tidak bisa menghentikan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Jadi saya mau kasih tahu, Anda jangan langsung keder. Aduh, gue orang berdosa nih. Aduh, iman gue kurang. Anda jangan langsung keder. Rencana Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Nah, jadi sekarang nih, ngomongin kedaulatan Tuhan, 2 pertanyaan umum yang biasa orang katakan gini. Kalau Tuhan berdaulat, kenapa Tuhan diamin segala pembunuhan, peperangan, kemalangan, dan kesakitan? Benar gak? That's the kind of question yang sering kita dengar dari orang-orang ateis. Dari orang-orang yang gak percaya Tuhan. Atau orang-orang yang menguji orang-orang Kristen. Ini catat nih. Dikatakan gini, kalau Tuhan berdaulat, kenapa Tuhan gak bisa ngehentiin tuh pembunuhan, peperangan, kesakitan? Hey, mari belajar kembali ke kitab Kejadian. Apa itu kitab Kejadian? Pada saat manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, diusir dari mana? Dari Taman Eden. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kehilangan apa? Kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya kehilangan kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan hilang dari manusia. Hingga akhirnya ada apa? Ada lainnya pembunuhan, kenajisan, semua kebencian ada di dalam manusia. Karena apa? Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi walaupun begitu, apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan siapa? Yesus Kristus turun ke dunia. Untuk apa? Untuk setiap orang yang percaya dikembalikan karakter Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Tujuannya adalah apa? Supaya karakter Tuhan balik ke dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan pertama, kalau Tuhan berdaulat. Nah, yang pertanyaan kedua yang biasa ditanya adalah, bagaimana bila hal buruk terjadi? Apa Tuhan masih megang kendali? Anda mungkin sakit. Anda mungkin keluarganya mempunyai pergumulan. Anda ditipu orang semua segala macam.
Bagaimana bila hal buruk terjadi? Apakah Tuhan masih memegang kendali? Saya mau katakan apa? Yes, Tuhan masih memegang kendali. Karena meskipun hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan Anda dan diizinkan Tuhan, firman Tuhan mengatakan gini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iblis, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa merubahkan semuanya menjadi baik. Amin, saudaraku. Jadi itu seringkali yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau Tuhan kasih gimana, saudaraku? Puji. Kalau Tuhan tunda gimana? Kalau Tuhan tidak kasih. Karena Tuhan yang punya apa? Kedaulatan. Nah, yang menariknya, di dalam kedaulatan Tuhan, sebenarnya Tuhan bisa bekerja sendiri nggak? Bisa. Dia Tuhan. Di dalam ketuhaannya, di dalam kesanggupannya, di dalam mengerjakan banyak hal. Walaupun dia bisa mengerjakan sendiri, Tuhan mau ngapain? Tuhan mau berpartner, bermitra dengan kita. Keren gak lo? Tuhan nih, dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia ultimate power, dia punya kedaulatan. And yet dia mau berpartner dengan kita manusia. Itu luar biasa. Untuk apa? Untuk Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaannya lewat siapa? Lewat kita. Anda sebenarnya bangga loh. Anda beruntung kalau Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Atau bukan hal besar lah. Mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan Anda. Contohnya, kalau Tuhan mempercayakan keluarga untuk Anda. Jadilah suami, jadilah istri, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Anda dipercaya Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Jadilah pelayan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang mau berpartner. Kalau Anda nggak mau main, Anda ngambek segala macam, Tuhan bilang apa? Batu-batu bisa gue suruh untuk memuji Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. It's a privilege. Kalau Anda dipercayakan jadi driver, jadi bagian masak, jadi care group leaders, usher, semua segala macam. It's a privilege. Karena apa? Tuhan bisa pakai orang lain. Bahkan benda mati sekalipun Tuhan bisa pakai untuk memuji Tuhan. Nah, Tuhan tuh mau pakai kita. Dengan cara apa? Tuhan memberikan yang namanya apa? Free will. Atau kehendak bebas. Karena Tuhan di dalam menciptakan kita gak mau seperti robot atau puppet atau boneka. Yang cuman nurut doang. Enggak. Gak ada soulnya. Tuhan menciptakan kita dengan soul. Dan Tuhan bilang gini, hey, all my creation, I give you free will. Aku kasih engkau kehendak bebas. Tujuan kehendak bebas apa? Tuhan mau di dalam kita mempunyai kehendak bebas untuk memilih apa? Kehendak Tuhan. Lewat kehendak bebas kita, kita memilih kehendak Tuhan. Through our free will, we choose God's will. Di situ Tuhan memandang kita. Tadinya saya mikir gini. Tadinya nih, waktu masih di Indonesia gitu, sebelum saya dijamah dan mengalami Tuhan, saya berpikir gini, this is my life, gue yang mutusin hidup gue. Benar gak? Tujuan saya adalah punya saya akan berusaha, suka-suka gue. Ternyata bukan. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, kalau Anda belum pernah dengar, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tandanya apa? Bukan lagi kita yang menentukan masa depan kita. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita gak bisa main-main gini, Tuhan gue mau begini, gue mau begitu.
Pokoknya gue selagi muda, gue mau party. Nanti udah tua dikit, baru cari Tuhan. Kalau dikasih hidup loh. Kalau lagi party tapi tenet, tenenet, kelar hidup loh. Iya enggak? Remember, Tuhan kasih free will. Kasih kehendak bebas buat setiap Anda. Ayo pergunakan free will atau kehendak bebas yang Tuhan kasih ini untuk kita menjalankan God's will. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan nih? Di dalam menghadapi kesanggupan Tuhan, tapi dia juga berdaulat. Karena gini loh saudaraku. Saya diingetin bahwa ini ya pergumulan saya hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel gitu. Bahwa saya ngelihat banyak kemalangan-kemalangan terjadi. Gitu. Dan saya seringkali gergetan bilang, Tuhan kapan sih Tuhan bertindak gitu. Kapan sih Tuhan benar-benar turun tangan. Tapi saya diingetin bahwa Tuhan kita Tuhan yang berdaulat gitu, yang gak bisa dibatasin, dan kita manusia yang sangat terbatas. Anyway, itu cuma pergumulan saya doang. Nah, tandanya apa? Satu yang harus kita tahu adalah kita harus miliki pengertian. How? Satu, miliki pengertian. Yakobus 1 ayat 17. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang ini. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Tuhan, pencipta segala terang di langit. Ialah Tuhan yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Yuk baca sama-sama, ini ayat yang penting. 1, 2, 3. Setiap Anda tolong pegang bagian ini. Setiap pemberian yang baik datangnya dari Tuhan. Itu aja. Setiap pemberian yang baik. Karena apa? Lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada hal baik yang sedang Tuhan kerjakan. Ada seorang anak buta dari lahir, dan murid-murid Tuhan Yesus nanya, Tuhan ini dosanya siapa nih? Dosa bapak ibunya atau dosa siapa? Tuhan gak bilang gitu. Jawabnya Tuhan apa? Jawabannya Tuhan totally different. Tuhan bilang gini, dia aku izinkan buta. Karena apa? Lewat dia, biar nama Tuhan dimuliakan. Man! Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Lazarus mati 3 hari. Yesus datang hari ketiga? No. Yesus datang hari keempat. Kenapa? Biar lebih banyak orang yang kenal nama Yesus dan nama Yesus dimuliakan. Kenapa? Kalau masih hari pertama mungkin cuman hari pertama. Bisa jadi emang mati suri gitu loh. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat Tuhan Yesus baru datang. Karena udah bangsa Israel bilang, percaya gini orang Yahudi, kalau udah hari ketiga itu tandanya benar-benar apa? Udah mati. Yesus datang hari keempat, dibangkitin Lazarus. Lewat situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saudaraku, saya gini, ada keluarga-keluarga yang bergumul, pengen punya anak. Dengan kedaulatan Tuhan tunda. Ada yang dapat anaknya baru bertahun-tahun. Ada yang dapat anak setelah puluhan tahun. Ada yang gak dapat anak sama sekali. Again, itu adalah kedaulatan Tuhan, benar gak? Ada juga saya ketemu keluarga, anaknya lahir, toto setahun 2 tahun kemudian ketahuan, oh anak saya mempunyai jantung yang berbeda, punya anak spesial, semua segala macam. Let me tell you, kalau Anda percaya ini firman, apapun keadaan keluarga Anda pegang firman Tuhan ini. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Anda, karena lewat itu nama Tuhan akan dimuliakan. Miliki pengertian itu. Miliki pengertian.
Kalau sekarang Anda lagi sakit, Anda lagi bergumul punya masalah, hey, miliki pengertian bahwa lewat permasalahan kehidupanku, nama Yesus Tuhan akan dimuliakan. Please dapetin pengertian itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi kedaulatan Tuhan ini? Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia ngapain? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar siapa? Di luar Yesus Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dapetin firman Tuhan ini saudaraku. Tinggallah di dalam aku. Maksudnya apa? Bagian kita dulu yang memutuskan. Tuhan, aku mau tinggal di dalam kamu. Pada saat kita memutuskan, Tuhan, aku mau tinggal di dalam kamu, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Nah, dari situ apa? Kehidupan kita akan berbuah. Yesus menekankan bahwa ranting tidak dapat mencapai sesuatu kalau mengandalkan kekuatannya sendiri. Gak bisa. Pokok anggur dan rantingnya bicara apa? Ketergantungan. Ketergantungan supaya terus-menerus ada aliran. Ada aliran kehidupan. Ada aliran kehidupan. Jadi yang pertama Anda harus miliki adalah apa? Anda harus miliki pengertian bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Yang kedua, Anda harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Walaupun kita tahu perjalanan kehidupan kita nggak gampang dan kita tahu Tuhan punya kedaulatan, aku tetap mau tinggal di dalam Engkau. I want to abide in you. I want to remain in you. Karena aku tahu Tuhan, di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah yang ketiga saudaraku, apa yang harus Anda pegang? Anda harus percaya, percaya, dan percaya. Karena kita hidup bukan karena apa? Melihat. Kita hidup karena percaya. Kalau Tuhan kasih gimana? Puji Tuhan. Kalau Tuhan tunda, kalau Tuhan tidak kasih, yes, karena Tuhan yang punya apa? Kedaulatan. Lagi senang gimana? Lagi sebel? Lagi banyak duit? Gak ada duit? Lagi sakit? Lagi sehat? Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya manggil pemusik maju ke depan, singers. Sekali lagi 3 hal yang mau saya ingetin buat saudara di dalam menghadapi kedaulatan Tuhan ini. Yang pertama adalah miliki pengertian bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan Anda. Kedua, tinggal di dalam Tuhan. Dan ketiga, percaya, percaya, dan percaya. Mari kita bangkit saudaraku sama-sama. Yesus sanggup, kita akan memuji Tuhan sama-sama. Apa yang tak... Yuk, mulai. Ryan and Stanton. Siapa di tempat ini yang percayakan kemuliaan Tuhan? Mari kita tepuk tangan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
katakan amin. Amin. Pernah dilihat mata Terus apa lagi? dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Angkat tangan, katakan. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Dengan Tuhan sendiri berubah. katakan. One, two. Yesus sang. You can do better than that. Yeay, one more time. Semua sama-sama katakan. Yesus sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. dulu Sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, dan Sekali lagi. selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi saudaraku, kalau Tuhan kasih gimana? Puji Tuhan. Kalau Tuhan tunda, Puji Tuhan. kalau Tuhan tidak kasih. Puji Tuhan. Berkati Tuhan firman Tuhan yang sudah disampaikan, materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami sadar dan kami tahu Engkau Tuhan, kami bukan Tuhan. Engkau yang punya kedaulatan di atas segala-galanya Tuhan. Di tengah kesanggupan-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan, tahu bahwa Engkau yang punya absolute power. Ajar kami untuk punya pengertian. Ajar kami untuk percaya. Dan ajar kami untuk tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya, di luar nanti ada penjualan raffle tiket. Yes. Untuk Nick, John, Shervin, ayo Nick, ayo keluar. Saudara gitu, untuk Anda yang belum bergabung dengan care groups, hubungin saya atau hubungin Liang untuk nanti di-assign bisa ikut care group di mana. Alright, mari kita bawa persembahan kita. Kita angkat persembahan kita dengan tangan kanan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau Tuhan yang pegang kendali. Pegang kendali hidup kami. Pegang kendali segalanya. Gak ada satupun yang miss di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Saat ini kami membawa persembahan kasih kami, perpuluhan kami Tuhan. Support kami untuk local church ini Tuhan. Terimalah Tuhan, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Kami terus berdoa memberkati kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Tugas kami Tuhan untuk membawa terang. Tugas kami Tuhan untuk menjadi peacemaker, pembawa damai Tuhan. Tugas kami Tuhan untuk membawa perubahan atas kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Untuk setiap kami yang membutuhkan pekerjaan tetap, Tuhan buka jalan. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Kami gak takut, kami gak gentar. Karena tangan kanan-Mu yang memegang kami dan memberikan kami kemenangan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan sendiri memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya berbuah lebat. Jadilah anak-anak Tuhan yang tahu akan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Happy Sunday. See you all next week. Jangan lupa beli raffle tiketnya $20.